Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 atas nama Habib Al-Rashid akan menerangkan mata kuliah Tren Desain Teknologi mengenai cloud computing. Baik, langsung saja. Mari kita mengenal lebih jauh tentang teknologi cloud computing tersebut. Apa itu cloud computing? Jadi saat ini banyak bisnis menggunakan cloud computing karena bisnis semakin besar dan berkembang. Jadi dewasa ini bisnis itu sudah menjadi semakin pesat. Jumlah data yang diproduksi juga akan semakin banyak. Bisnis butuh kemudahan dalam mengakses data dalam jumlah besar agar bisa dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis. Jadi karena perkembangan zaman yang sangat pesat kali ini, maka jumlah data yang diproduksi itu akan semakin banyak dan membutuhkan kemudahan dalam mengakses data tersebut. Kemudian, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah sebuah proses di mana Anda bisa menjalankan tugas dari jarak jauh melalui internet di pusat data yang tersedia secara komersial. Secara sederhana, ini adalah akses ke beberapa layanan komputasi seperti server, database, perangkat lunak, analitik, dan lain-lain melalui internet, dan semua orang bisa langsung mengakses cloud computing dari perangkat mana saja. Terus kemudian, apa contoh dari cloud computing? Beberapa contoh dari cloud computing adalah seperti Google Drive. Anda bisa menyimpan data Anda di Google Drive ketika Anda lupa membawa perangkat Anda untuk mengerjakan sesuatu. Anda bisa langsung mengakses Google Drive melalui perangkat siapa saja tanpa harus melalui perangkat Anda yang tertinggal. Sebenarnya bukan hanya Google Drive, terdapat juga seperti Dropbox, seperti yang ada di Windows itu namanya Google Code, seperti itu. Itu yang dari Microsoft. Terus ada Terabox, seperti itu, dan masih banyak lainnya. Terus penasaran dengan kelebihan dan kekurangan dari cloud computing? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah kelebihan yang bisa kita dapat dari adanya cloud computing. Yang pertama adalah hemat biaya. Tentu hemat biaya, karena cloud computing yang sekarang tersedia itu tersedia gratis, kita tanpa harus membayarnya. Ya tentu kalau kita ingin menambah penyimpanan tersebut kita tetap harus membayar. Tapi untuk ukuran 15 GB itu menurut saya sudah sangat cukup. Terus yang kedua adalah keamanan data. Karena ini dikelola oleh perusahaan yang sudah cukup terpercaya, jadi keamanan data yang kita simpan di situ sudah cukup aman. Yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibel. Cloud computing bisa dibuka di mana saja, menggunakan perangkat apa saja yang support dengan adanya cloud computing. Terus yang keempat adalah mobilitas. Jadi mobilitas yaitu ya mirip-mirip fleksibel. Mobilitas itu kita bisa menjadi lebih cepat mengaksesnya, tidak harus membawa komputer kita kemana-mana, tapi kita sudah bisa menyimpan data kita sudah bisa mengakses data kita menggunakan device lain. Terus yang kelima adalah wawasan. Tentu dengan adanya cloud computing ini wawasan kita menjadi semakin berkembang karena kelebihan-kelebihan yang telah kami sebutkan tersebut. Terus yang terakhir adalah keberlangsungan bisnis. Ini tentu sangat menguntungkan untuk bisnis yang kita jalankan. Kita tidak harus pergi ke tempat klien kita berada untuk mengirim file kita secara manual, tapi kita cukup mengirim file secara awan menggunakan cloud computing. Dan itu kita tidak perlu kemana-mana.
Terus beberapa kelemahan dari tentu dari beberapa kelebihan tadi ada beberapa kelemahan dari adanya cloud computing ini. Jadi ini beberapa kelemahan cloud computing. Yang pertama adalah perjanjian privasi. Jadi orang yang memiliki cloud computing tersebut bisa mengakses data kita. Hal tersebut sudah dikasih tahu oleh pemilik cloud computing tersebut, yaitu kita harus melakukan perjanjian-perjanjian tersebut untuk mengakses, menambah dan mengurangi file tersebut. Akan tetapi hal ini menurut saya tidak sebanding dengan kelebihan yang dikasih oleh cloud computingnya. Terus yang kedua adalah perlindungan data. Ada beberapa cloud computing yang masih terbilang lemah dalam keamanan data atau perlindungan datanya. Jadi untuk memilih-milih kita harus memilih cloud computing terpercaya seperti Google Drive dan Google Cloud, seperti itu. Ya, tentu dari beberapa kekurangan ini banyak kelebihan yang telah disebutkan bisa menutupi beberapa kekurangan ini. Selanjutnya, beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya tadi adalah cloud computing merupakan sebuah terobosan baru dalam penyimpanan data. Anda tidak perlu lagi panik jika komputer atau smartphone Anda dicuri oleh orang lain dan data-data penting Anda hilang begitu saja ketika dicuri. Cloud computing bisa membantu Anda untuk menyimpan data tersebut di internet. Anda hanya memerlukan internet untuk mengakses datanya. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya, Habib Al-Rashid, dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang cloud computing. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya mari kita diskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.